Itu loh. Ya nanti lebih lanjutnya next ya untuk data. Silakan Aiko mungkin masih ada waktu. Oke, hanya sisa 30 detik. Kores, atau mau Kores nanti mungkin. saja? Skip dulu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Atau nggak apa-apa. Aku 30 detik aku habisin aja. oke, silakan. Kores jangan merokok lagi ya Kores ya. Pernah 30 tegur detik. gagal merokok tuh Kores. 21 Aman. versi terjemahan lama pun sama seperti itu. Dia itu bukan yang berseru kepadaku Tuhan, bukan Tuhan, kepada dia sebagai utusan, sebagai junjungan gitu loh. Ustaz Ali Bukan habiskan manggil dia kayaknya. itu seperti itu yang masuk surga, tetapi ikutilah segala perintah Tuhan yang di surga begitu. Aikores maaf ya, habis ini Aikores yang masuk, aku standby. Aman. Oke, habis Beautiful. waktunya 8 menit ya. Tidak saya tambahkan lagi. Baik, teman-teman Kristen masih peserta yang sama ya. Di sini ada Bang Irip dan juga Menggo. Oke, di sini mau saya pastikan. Ray nanti boleh silakan nimbrung ya. Febri, Indri, Kristen? Iya. Oke, dua-duanya Kristen ya. Oke, good. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus. Saya kasih 8 menit ya. Siapa dulu yang mau bicara ini? Aku dulu Dari pihak lagi. Kristen. Menit udah Bang, kepotong Oke. sama Uni Rifa. Izin boleh bang? Siapa dulu? Aku dulu boleh, tadi Bang. semenit cuma Bentar, dipotong saya sama kasih Uni Rifa. list dulu. Saya kasih list dulu. Bang Irip, kemudian setelah itu? Aku kak. Oke, Ray. Setelah itu? Aku Re. Aku 2 Setelah menit itu? aja, aku 2 menit aja, nggak lama. Aku 2 menit aja. Aku boleh. Enggak, sebentar, Yang saya ketiga list dulu. boleh. Feby. Oke, 3 orang yang masuk, yang lain standby dulu ya. Khawatirnya waktu tidak cukup. Ingat, 8 menit untuk kalian bertiga. Oke, nanti yang lain boleh setelah itu bergantian saja. Saya akan atur ya. Semua dapat bicara kok. 8 menit. Kalau enggak, kalau boleh usul ini 9 menit lah biar 3 menit. Oke, 9 menit. Oke, 9 Kalau menit. orang tiga. Baik, 9 menit ya untuk Kalau teman-teman boleh usul ya. Kristen. Boleh nanti kalian kalau sudah seandainya waktu tersisa nanti di ketiga orang pembicara, maka saya akan lemparkan kepada teman Kristen yang belum dapat waktu bicara. Saya silakan Bang Irip memulai waktu 9 menit untuk kalian tim Kristen dimulai dari sekarang. Oke, wait. Saya harus bacakan juga ya apa yang disampaikan poin-poinnya dari teman-teman saya Muslim. Bang Ali, secara Islam kata Tuhan itu adalah yang dipertuhankan, tempat berharap, di mana ada rasa takut dan takzim, setiap yang disembah kemudian tempat mengabdi ya, apa tadi diyakini adalah Tuhan dalam perspektif Islam. Kemudian saya belum mendengarkan secara umum ya dari pihak Muslim belum didefinisikan secara umum. Kalau itu dari pihak Islam. Kemudian Ustadz Ali mengajak kepada silsilah yang dipaksakan, kemudian nama yang dipaksakan menjadi nama Tuhan, Yesuah yang adalah feminim noun ya. Kemudian Ustadz Ali masih membicarakan tentang Yesus yang dianggap tidak waras oleh keluarganya. Silakan kalian menanggapi poin-poin tersebut. Jangan lari kemanapun, tetap poin itu yang ditanggapi. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan 9 menit dimulai dari sekarang. Oke, makasih. Yesus tidak waras. Ya gimana mau waras? Belum apa-apa dia menyetarakan diri dengan Allah. Ya, itu yang diharapkan. Ketika turun dia mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Pasti akan dikatakan orang nggak waras orang ini. Emang lu siapa sih? Datang-datang langsung ngaku Tuhan. Ya itu yang diharapkan oleh saudara-saudaraku yang tidak paham. Ya, simple aja sebenarnya nih. Yang pertama, ya Bung Kores yang berikut jangan merokok. Tuh pernah tak tegur sebelum kita komunikasi itu. Kalau lagi live jangan merokok. Jangan kemana-mana. Oke. Anda membuang waktu. Yang berikut dipotong terus sama Osni. Ya, saya mengingatkan supaya tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Iya, diskusi. Makasih. Ya, Oke. penjelasan sudah jelas ya. Semua yang kita bicara ini referensi dari Alkitab. Kitabnya orang Kristen yang tidak diimani oleh saudaraku yang luar daripada Kristen. Yang sudah diubah, diedit dan sebagainya. Tapi tetap dipakai. Berdasarkan kebutuhan. Ketika aku butuh, ayat ini aku ambil. Nggak butuh, ayat itu aku buang, aku tolak. Ya gimana sekolah skripturanya di mana? Ya, itu kan. Kita mau bilangnya seperti apa, nanti aku di-cut lagi kalau bicara. Ya. Jadi Anda tidak mengimani kitab itu. Tapi Anda berdebat dengan orang yang mengimani. Ya itu pusing juga saya sebenarnya. Ya. Sebenarnya Anda menjelaskan kitab yang tidak Anda imani. Kitab yang sudah diubah, diedit sesuka hati. Kapan mau kuambil yang enggak, yang menunjukkan dia Tuhan Anda buang. Tidak masalah. Ketika dia mengatakan dia Tuhan, Anda akan mencari. Ya. Anda akan mencari original teksnya yang mana nih? Tuhan yang mana nih Tuhan? Berat sekali tugas saudara-saudaraku ini yang tidak percaya Alkitab. Apa? Tugasnya luar biasa berat. Bagaimana mereka membuktikan kitab yang tidak mereka imani, yang sudah diubah, sudah diedit dan sebagainya. Ya mau gimana lagi? Ya inilah faktanya. Persoalannya apakah pernah kami mengutak-atik kitab orang lain? Tidak ada. Kami cukup dibentengi bahwa di kemudian hari akan datang ya roh-roh penyesat dan sebagainya. Itu tidak ada urusan sebenarnya.
Itu biar kita paham. Saya tidak sampai 2 menit, saya minta 1 menit aja nanti ya. Nanti teman-temanku yang luruskan. Jadi tolong ya. Yesus dianggap tidak waras karena apa? Belum apa-apa sudah mengajarkan sesuatu yang menurut manusia tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau mengatakan kaulah yang menciptakan bumi dan sebagainya, engkau ada sebelum Abraham ada dan terusnya. Ya jelas nggak waras lah. Kalau untuk orang normal, dia gila orang ini. Gimana sih? Datang-datang ngaku Tuhan dia. Dan dia dibunuh. Dia Jangan pakai karena apa? kata-kata gila ya, nanti di banned. Oke, aku dikoreksi terus nih. Oke, makasih. Jadi maksudnya kan tidak waras ini kan bahasanya kurang lebihnya sama ya. Mohon maaf kalau saya salah. Uni Rifa senyum dikit lah. Jangan gitu lah. Kok mukanya lagi cemberut gimana? Bang, Jadi buang-buang maksudnya waktu, Bang. gini. Tapi kan giliran saya sebenarnya. Kok hari ini galak nih. Kemarin-kemarin bersahabat kali ini. Kak Boling, aku boleh nyampaikan sesuatu nggak? Ntar. Boleh gantian gak sih? Ntar, ini giliranku. Nggak ada aku potong siapapun yang bicara. Maksudnya, ya sebagai manusia, kalau saat ini 2023, ada orang datang mengatakan dia Tuhan, sembahlah dia, pasti kita akan mengatakan orang ini kelainan jiwa. Pastinya, atau kita mengatakan dia waras, atau dia tidak cakap hukum. Apakah kita salah? Tidak. Padahal dia menyatakan kebenaran. Hanya kitanya yang belum siap untuk menerima ajarannya dia. Apakah ada ajarannya dia yang jelek, mengasihi sesama? Dia cuma mengajar untuk menegur secara keras untuk roh-roh penyesat. Itu dia tegur keras. Seperti Uni Rifa sering bilang, bila perlu ikat lehernya buang jadi batu kilangan, buang ke air, ke laut aja orang seperti itu yang menyesatkan orang-orang yang mau diselamatkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Untuk rekan Oke, yang 3 lain. menit 46 detik dipakai oleh Bang Irip. Silakan Ray. Oke Kak, selamat malam, salam kasih, cinta kasih, damai ya buat teman-teman Muslim. Jadi saya mau menambahkan nih terkait Tuhan dan Tuhan gitu. Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan dan Allah itu adalah hakikat. Yohanes 1 ayat 1, 14 dan 18 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus dan Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa dan tanpa melalui aku. Gitu. Jadi itu bisa menggambarkan segala Yesus itu bisa menjadi Tuhan dari segala Tuhan dan bisa juga menjadi guru untuk bangsa untuk pada zamannya yaitu bangsa Israel gitu sebagai garam dan terangnya cahaya gitu. Garamnya itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah asinnya kehidupan dan untuk menerangkan kehidupan di zaman Yesus gitu. Mungkin selanjutnya mungkin Kak Feby bisa meneruskan. Oke, 5 menit 16 detik berjalan. Silakan Feby. Oke, aku mau meralat nih yang dibilang Kak Mata Ali, Ustadz Mata Ali ya, untuk Oke. perihal Markus 3 ayat 21. Maaf nih sebelumnya, yang dikatakan di sini itu bukan Yesus yang dikatakan tidak waras lagi ya, oleh keluarganya. Kalau dari perikop 3 kita baca, dari Markus 3 sampai di ayat 21 itu, di situ, maaf ya Ustadz Ali, di situ dikatakan Yesus sedang di rumah ibadat. Saat dia di rumah ibadat adalah seorang yang mengikuti Yesus, bahwasanya ada orang gila di Bukan sana. Mata Ali, Ustadz Alif. Lanjut. Ya, maaf, sorry. Ustadz Alif ya. Jadi sebenarnya itu bukan di situ itu bukan keluarganya dari Tuhan Yesus yang mengatakan dia gila, tidak waras lagi, tapi ada salah seorang dari jemaat saat Yesus sedang di hari Sabat itu. Bisa baca di Markus 1 ayat Markus 3 itu. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu sedang di rumah ibadat, akan tetapi ada yang mengikuti, menyarankan supaya Yesus melakukan sesuatu mukjizat yang bisa menyembuhkan orang gila itu. Makanya ada orang mengatakan situ dia sudah tidak waras lagi. Tapi apa Yesus bilang di situ? Ada nih ayatnya di sini bahwasanya iblis-iblis itu pun takluk padaku. Itu sehingga sembuhlah orang yang tidak waras itu. Jadi maaf ya, di situ bukan Tuhan Yesus yang gila, tetapi ada seseorang yang gila pada saat Yesus selesai dari rumah ibadat. Diganti kata-kata GILA itu.
Dengan kata lain, silakan. Tidak waras lagi itu maksudnya. Jadi di dalam itu mohon maaf sebelumnya dibaca dulu dari Markus 3-nya dari 1-nya sampai ke 21-nya. Kenapa sih ada kata-kata itu gitu. Jadi di situ bukan Tuhan Yesus yang dibilang tidak waras lagi. Tapi ada seseorang yang melihat Yesus sedang beribadat, meminta pertolongan agar Yesus dapat menyembuhkan orang yang sudah tidak lama tidak waras ini lagi, seperti itu. Sepertinya salah penafsiran sih sama Uni Rifa gitu terhadap teks ini gitu. Terima kasih. Oke, 7 menit 34 detik. Siapa kemudian mau menyambung sampai ke 9? Sampai ke 9 ya. Oke, jadi kembali lagi. Oke, Manggu. Saya tadi sudah menyampaikan dalil bahwa ring satu Yesus, yaitu ibunya sendiri, percaya kepada kekuasaan Yesus dengan meminta Yesus merubah air menjadi anggur. Oke, itu tidak terbantahkan ya, itu satu di sana. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa ring satu Yesus tidak percaya kepada Yesus. Oke, itu udah saya bantah itu ya. Terus yang kedua, kembali lagi masalah Kyrios. Katakanlah itu Kyrios. Saya ngikutin pola berpikirnya teman-teman di sini, bahwa itu adalah tidak setiap orang dan itu adalah Kyrios. Tapi kemudian di ayat 21 yang dibicarakan adalah tentang surga. Lalu kemudian ada orang yang berseru-seru kepada Yesus, tapi kemudian diusir oleh Yesus. Artinya diusir oleh Yesus mau menuju ke surga. Artinya Yesus yang menentukan siapa yang boleh masuk surga, siapa yang tidak. Artinya dia kalaupun di situ diistilahkan sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan pemilik surga, yang punya surga. Artinya yang punya surga adalah Tuhan. Udah singkat itu aja, udah jelas kok itu. Baik, dari saya cukup. Terima kasih. Oke, 8 menit 35 detik. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh sedikit ya, Uni? Boleh. Oke, ya? lanjut. Habiskan. Oke, makasih. 1 detik aja. Maksudnya gini loh, kalau bisa diambil referensi jangan dari Alkitab. Kenapa? Karena itu kitab yang kami imani yang sudah tidak diakui. Silakan pakai referensi dari mana untuk kita saling melengkapi. Karena di Alkitab itu jelas, dia timelinenya ada. Kapan Yesus harus bertumbuh, berkembang, dan sebagainya. Dari situ kan Yesus ini menggenapi semua. Dia harus jadi manusia. Kenapa? Oke, habis Karena waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya pertegas ya poin-poin yang disampaikan saudara-saudara kita yang Kristen ya. Bang Irip mengatakan, Yesus memang dituduh ODGJ kok karena dia mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan sembahlah dia, dan ini bukan ajaran yang masuk akal menurut orang normal, menurut Bang Irip. Kemudian kata Ray, Tuhan adalah Tuhan dari segala Tuhan. Kemudian Allah apa tadi ya? Kemudian menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, sementara Allah adalah hakikat. Tuhan dari segala Tuhan adalah Yesus, kemudian Allah adalah hakikat. Menurut Yohanes 1 ayat 1. Kemudian Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan kebenaran. Itu yang digunakan oleh saudara Ray. Kemudian dia juga sebagai garam dan sebagai terang. Karena maksud garam dan terang adalah menggarami dan menerangi kehidupan di zaman Yesus. Kemudian Feby masih membahas tentang Markus pasal 3:21. Bahwa sebenarnya bukan Yesus yang dituduh ODGJ menanggapi Ustadz Alif. Jemaat yang di dalam kitab itu yang dituduh ODGJ, dan ini harus dibaca dari ayat 1 sampai 21. Kemudian kata Manggo, Ibu Yesus sendiri mengakui kok kekuasaan Yesus ya, itu tidak terbantahkan ketuhanan Yesus. Kemudian Kyrios, Yesus yang tentukan siapa yang masuk surga. Makanya Yesus adalah Tuhan karena dia menurut Manggo adalah pemilik surga. Dan kata Bang Irip, jangan pakai Bible menjadi literatur karena kita tidak percaya sebagai Muslim. Saya harap teman-teman Muslim memahami apa yang dibawa oleh teman-teman Kristen. Oke, saya kasih waktu buat teman-teman yang lain Kristen yang belum Indri Silit belum bicara, nanti Anda saya kasih waktu ya. Oke, 9 menit untuk teman-teman Muslim saling berbagi waktu. Siapa dulu? Silakan. Kores duluan, Kores. Kores silakan. Kores. Merokok, jangan merokok Kores. Kores. Ini orang kok nggak sibuk, nggak jelas dari tadi ini orang. Kores monitor. Oke. Ya, silakan Kores. 9 menit bersama tim Muslim. Silakan dimulai dari sekarang. Ini loh kawan-kawan nih kok nggak dijawabin gitu datanya Kores ini loh. Data Kores ini kan seru padahal kalau kalian pengen menjawab. Tunggu ya. Kita balikin dulu kameranya. Nah, ini loh, ini Direktur VOC memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. Tuh. Sebagai mana nih? Oh, salah bukan yang ini.
Nah ini. Dia memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan. VOC loh. Tuhan. Iya kan, Yohanes 13:13. iya kan, saya yang tadi saya bilang, Yesus itu adalah Tuhan. Jangan dipotong dulu, Re. Ini bukan waktu Anda. Nanti saya bacakan kok poinnya Kores nanti. Anda bisa tanggapi. Lanjut. Ini Yesus adalah Tuhan ini. VOC memperkenalkan tiba-tiba tahun 2023 atau tahun 1754 Yesus menjadi Tuhan gitu. Ini kalian kenal Yesus dari siapa? Di tahun berapa, Bang? Maaf, di tahun berapa? 1974. Itu kan pertama kali Yesus disebut Tuhan di situ kan. Ini VOC memperkenalkan abad 17 dia masih Tuhan loh. Masih Oke. Tuhan. Oke, oke, oke. Kenapa dapat promosi gitu? Terus kalian tuh belajar dari siapa? Yesus Tuhan itu belajar dari siapa? Inisiatif pribadi gitu. Murid-muridnya aja nggak pernah manggil Yesus Theos. Tiba-tiba kalian ngeteos-teosin Yesus dalam bahasa Indonesia. Apa maksudnya? Inilah pentingnya belajar original text. Sehingga ketika ada generasi yang tersesatkan, generasi di bawahnya bisa menyelamatkan. Ini generasi yang memperkenalkan kalian kepada Yesus. Van Hessel, Direktur VOC. Jadi walaupun penjajahan yang dilakukannya buruk kepada Indonesia, setidaknya dia jujur mengenai siapa Yesus. Dia jujur ini mengenai siapa Yesus. Terus tadi ada yang bilang juga Yesus itu bisa Kyrios bisa Tuhan, bisa Tuhan. Buktikan Kyrios dalam Yunani diterjemahkan God dalam Inggris. Diterjemahkan menjadi ilah dalam Arab. Diterjemahkan menjadi Elohim dalam Ibrani. Ada nggak? Ya, kalau nggak ada ya udah terima kenyataannya. Yesus kalian mau spektakuler apa kalian ceritakan, dia mentok-mentoknya adalah Kyrios, manusia biasa, manusia baik, orang baik dia itu. Sehingga Kores seperti biasa akan bersabda, mbok kalau nggak tertulis ya jangan difitnah, jangan difitnah. Susah banget ya nggak fitnah Yesus ya. Astagfirullah kawanku. Thank you Tafadol Asatid. Oke, silakan. Ustaz Ali, Matikan aku waktu. terakhir aja. Bang Ali. Oke, siap. Oke, saya matikan. Saya Baik, mulai. ini memang agak dramatis dan agak lucu ya. Baru kali ini saya berhadapan, mungkin baru masuk ke dunia debat teman-teman OTEN yang kali ini. Satupun pernyataan dari tim Muslim tidak ada yang ditanggapi terkait konspirasi mengatakan dia sebagai juru selamat. Ternyata secara tata bahasa itu salah fatal. Bahkan itu penghinaan kepada Yesus, mengatakan Yesus perempuan. Lalu apa yang kita angkat dari tadi, bahkan mengatakan nama Yod-Heh-Vav-He itu sebagai Yahweh, sebagai bentuk konspirasi bapak-bapak gereja di masa itu juga tidak ada yang menanggapi. Ternyata itu adalah upaya untuk menjadikan Zeus dan Jupiter, dewa pagan itu, berhala itu, untuk dijadikan bapa. Lalu yang kedua teman-teman, silakan Bapak yang tadi itu terus berkeluh kesah, jangan angkat ayat-ayat kami. Nanti lain kali titip pesan kepada Lai, di sampel di cover depan Alkitab atau Biblos itu ditulis hanya untuk Kristen, tidak boleh dibaca umat yang lain. Ya. Karena memang faktanya Biblos itu adalah saling menampar satu sama lain ayatnya. Matius 23 ayat 9 sampai 10, dan janganlah kamu menyebut siapapun Kembali ke bapa Biblos, di berarti. bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Jadi Bapa adalah Tuhan di sorga, dan Yesus adalah pemimpin di dunia, yaitu Mesias. Itulah tugas para rasul dan nabi. Inilah ajaran para nabi Israel. Nabi-nabi dari kalangan Ibrahimiyah mengajarkan Tuhan satu-satunya, dan para nabi adalah utusan Tuhan. Yang mengutus tidak pernah bisa disetarakan dengan utusan. Kekoplakan kalian menyetarakan antara utusan dan pengutus. Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia serahkan nyawanya. Dia menunjukkan entitas rendah dirinya dan menyerahkan nyawanya kepada entitas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, Bapanya.
Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, kata Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Sekali lagi dia menegaskan bahwa dia hanya utusan, dan pengutus adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan yang terakhir, sebagai renungan kepada saudara-saudara Kristen, perkataan Yesus dengan tinta merah, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekali lagi, gunakan akal sehat saudara-saudara, bahwa pengutus tidak sama dengan utusan, dan utusan tidak pernah bisa disetarakan dengan sang pengutus. Itu adalah logika sederhana untuk hidup, untuk menggunakan kewarasan, untuk menggunakan akal sehat, bahwa manusia tidak pernah bisa dipertuhankan. Mempertuhankan manusia bukan original dari Kristen pertama sekali, telah diperkenalkan oleh beberapa ajaran pagan masa lalu. Dalam tradisi Mesir, Tuhan telah menjadi Osiris. Dalam tradisi Persia kuno, Tuhan telah menjadi Mitra. Dalam tradisi Hindu kuno, Tuhan telah menjadi Krishna. Bukan pertama sekali kalian yang menyatakan Tuhan jadi manusia. Bahkan abad 21, ada seorang yang bernama Sai Baba memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang telah menjadi manusia. Sekian. Kita lanjut Ya. ya, Uni ya. Belum. Saya Masih ada waktu masih nih. ada waktu. Masih ada waktu. Waktu yang Oke. terpakai 6 menit 41 detik. 10 menit di sini nih. Sorry, saya Sabar, punya Pak, waktu. sabar. Saya memberhentikan Sabar. waktu ketika ada pergantian yang pembicara. Sorry, Bang Irip ya. Saya memberhentikan waktu ketika pergantian orang berbicara. Ada Oke. jeda pada waktu Aku itu. lanjut terus, Begitu makanya pun kita membukakan udah data. 10. Ya, ya. Ya, tolong ya. Ini tidak mungkin saya bisa dustai ini, karena ini jalan dari tadi. Kalau Anda tidak percaya, enggak apa-apa. Enggak usah pakai room saya untuk Saya diskusi. percaya, masa sama Uni Oke, nggak percaya? karena saya memberhentikan, contoh ini, Anda bicara, waktu Anda jalan, saya berhentikan ini. Ada pertukaran dari pembicara, saya berhenti. Ada pembacaan mengambil data, saya berhenti. Oke? Uni malam lanjut. ini kan seperti biasanya, malam ini Ah, kalah. saya tidak mau, ini kita sudah masuk zona diskusi Bang Irip. Jadi kita tidak usah buang-buang waktu, harus sudah semakin malam. Tidur aja, bobok aja. Cuci Ya, kaki, ini sudah cuci 6 muka, menit. bobok aja. 41 detik ya. Oke. Teman-teman silakan lanjutkan diskusinya dengan santun ya. Mohon. Oke, baik. Oke, lanjut 641. Silakan Salih. Ya, baik, dipahami dulu secara konteks kata Tuhan yang di bahasa Indonesia ketika disandingkan kepada Sang Pencipta, maka standarisasinya adalah yaitu penguasa, pencipta, pemelihara seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Nah, disitulah masuk, makanya di dalam Islam dikatakan alhamdu segala puji lillahi robbil alamin, yaitu Tuhan untuk Allah. Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kenapa dikatakan Tuhan semesta alam? Karena Dia yang menciptakan seluruh makhluknya, Dia yang mengurus, Dia yang menjamin, Dia yang memelihara. Itulah kenapa dikatakan sebagai Tuhan semesta alam. Nah, kembali ya, saya kembali ke tadi. Saya harap kawan-kawan Kristen itu, mohon maaf, janganlah kau bantah kitabmu sendiri. Saya cuma tampilkan data. Kalaulah Anda menuduh kami tidak percaya, memang ini bukan kitab kami. Tetapi Anda, seorang Kristen yang katanya Bible Anda itu adalah kitab Anda, ya Anda harus percaya. Masa Anda tidak percaya dengan kitab Anda sendiri? Kan ini jadinya lucu. Mari kita bahas Markus 3 dari 21-20, ini sudah perikop baru. Ya, Yesus dan Beelzebul. Kita baca di sini, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Lihat, kata dia, kata ia, ini menggunakan awalan huruf besar semua. Ini merujuk kepada Yesus. Kalau menurut keluarganya, bahwa ia tidak waras lagi. Bagaimana tuduhan ahli-ahli Taurat? Oh, ternyata ahli Taurat tuduhannya lain lagi. Dan ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, iya, kerasukan Beelzebul. Kerasukan Beelzebul itu ini ya, semacam roh jahat gitu, iblis atau apa. Tuduhan itu bertubi-tubi untuk Yesus di sini. Namun Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dengan perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Sampai berapa Yesus menit, Yesus Jangan sedang diganggu dulu, membantah. 49 detik lagi. Di Oke, sini lanjut. jelas sekali bahwa yang dituduh adalah Yesus, Tunjukkan timer. yang mengatakan Aduh, tidak waras jadi juga nggak usah keluarga ikut diskusi lah. Yesus. Udah 9 Di detik, sini. 9 menit habis waktu. Oh, Bang Irip nggak Oh, usah siap. ikut diskusi. Saya terganggu dengan Anda. Sorry. Ya, saya ingin kita edukasi di sini dan betul-betul fokus diskusi. Tolong nggak usah ikut diskusi saya. Anda cari room lain saja yang Anda bisa percaya. Mohon maaf ya. Ya.
Saya terganggu, serius. Kalau Anda ingin jadi moderator, ajukan diri. Anda jadi timer aja, gimana? Mohon maaf, Boleh? masa bertanya aja salah nggak Ya, boleh. ini room saya akan berlaku adil. Ketika kalian ganti lawan diskusi saja, lawan yang narasumber, saya matikan timer. Jadi kalau Anda rasanya tidak percaya dengan room saya, silahkan Bang. Saya tidak paksa kok Anda diskusi di room saya. Room ini diskusi untuk orang yang mau saja. Oke. Iya bagus tuh kalau dia jadi timer tuh Pak Irip biar lebih adil mungkin Ya, dia Anda tampilin. jadi timer saja. Saya Gimana? daulat Anda jadi timer. Bagaimana? Masih ada 3 juga nih orang Kristennya. Udah dilanjut nggak apa-apa, dilanjut nggak apa-apa. Oke, saya bacakan poin dari teman-teman kita yang Muslim ya. Kores mengatakan data Kores tidak terbantah. Kenapa belum dijawab? Inilah pentingnya original text menurut Kores. Bang Ali, Yesus memperkenalkan diri sebagai utusan dan Bang Ali mengutip satu ayat Yohanes 17 ayat 3. Walaupun ada narasi lainnya ya. Ustadz Alif masih menegaskan bahwa yang dituduh ODGJ adalah Yesus. Ini menanggapi Mbak Feby. Nanti Mbak Feby bisa elaborasi nih. Fokus terhadap Ustadz Alif ya. Boleh. 9 menit. Di antara teman-teman Kristen sini ada 1, 2, 3, ada 4 teman-teman Kristen. Boleh Saya nanti boleh. siapa dulu? Saya Feby boleh dulu? dulu. Kak Saya Silakan. dulu, Arif. Oh iya, boleh, silahkan. Siapa dulu? Oke, Indri ya, Mungkin Indri. dikasih waktu 2 menit aja, Uni dikasih cut 2 menit biar di kebagian. 9. Setelah 2 menit. Silakan, itu terserah kalian. Untuk merata ya, maksudnya setelah 2 menit Aduh, di-cut. Bang Iri banyak kali dari tadi itu komplainnya. Bang, saya terganggu, Bang. Aduh, si Irip ini kayak Masukkan. kayak kau bos Nggak, di sini saya- kau. Saya terganggu Bang Irip. saya atur room saya sebaik mungkin. Kalau Abang tidak percaya dengan room saya tidak paksa Abang diskusi di sini. Atau Abang mau jadi moderator saya? Aku percaya. Kayak Ya penting sudah, kalau kali gitu Anda itu. tidak usah banyak bicara lagi ya Irip, Allah. kamu itu tidak penting, kamu itu. Jangan merasa dirimu penting. Kalau kamu merasa dirimu penting, kamu nggak Oke. ada arti-artinya di sini. Udah turun aja kau. Oke, Bang Ali, sabar, Bang Ali. Yang lain Sabar, kan Bang biar Ali. saja yang ngomong. Sabar, Bang Kalian nggak penting semua gitu loh. buat Oke, Bang kami. Irip saya tanya sekali lagi terakhir, Bang Irip mau diskusi atau tidak? Saya tanya, Bang Irip mau diskusi atau tidak? Mau, tapi diatur Oke, waktunya biar tidak Udah data tidak nggak ada yang boleh punya. mengatur saya. Kalau tidak mau silakan pergi dari rumah. Tidak boleh ada yang mengatur saya. Sama Uni Kalau percaya Abang- loh. Percaya kalau sama Nggak, Uni. Abang mau percaya. diskusi dengan catatan Abang tidak boleh bicara ketika orang berbicara yang lain ataupun saya sedang bicara. Oke. Oke, Anda bicara sekali lagi saja, saya akan kick Anda. Oke, 9 menit. Tolong saudaraku, siapa namanya Irin ya, Indri ya namanya. Oke, saya mulai waktunya 1, 2, 3. Oke, selamat malam buat semuanya ya, salam santun, salam buat saudara yang terkasih dalam Kristus ya, buat teman-teman Kristen. Oke, saya tidak ingin membantah ataupun ingin membawa data di sini, tapi saya mengikuti data dari teman-teman kita yang umat Muslim ya. Tapi sebelumnya saya mau bilang ini buat semua saudara sini ya, yang diskusi, kami mohon ini sebagai orang Kristen, kita jangan disebut sebagai oten, karena Kristen adalah singkatan daripada iman kita, pengikut Kristus. Jadi kita bukan oten, Oke. kita nggak kenal nama singkatan oten gitu loh. Kita Siap, mohon siap. ya semuanya. Oke Siap, ya. siap. Kita orang Kristen gitu yang pertama. Oke. Jadi berdasarkan dari Siap, data siap. dari Matius, data dari Ustadz Ali, Kores ya. Yesus dari mulai lahir saja dia sudah tidak diakui, dibantah, tapi orang mengetahui tentang ramalannya. Kemudian selama Yesus hidup, selama dia hidup dan dia berkarya sebagai pribadinya manusia, dia nggak pernah memaksakan dirinya atau menyebut dirinya, mengatakan pada semua orang, akulah Tuhan untuk disembah. Akulah Allah yang datang menjadi manusia. Tidak. Dia hidup sebagai manusia. Dia hidup sebagai pribadi. Benar seperti data-data yang dibawa oleh tadi Ustadz Ali, ya, dibawa data yang disebutkan oleh Kores sebagai Tuhan. Benar. Selama dia hidup, dia adalah pribadi manusia. Tapi orang Kristen mengimani dia. Ini yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain dan tidak dimiliki oleh iman-iman lain. Orang Kristen mengimani ketika dia mati, dia disalibkan, mati dan bangkit. Ini dia nggak pernah ditukarkan, dia nggak pernah digantikan. Di dalam kekristenan, di dalam Bible kami, data kami berkatakan ketika dia disalibkan, mati dan bangkit, disitulah hakikatnya menjadi Allah kami. Itu ya dari saya, itu saja. Mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkan. Dan terima kasih buat hostnya ya. Dan terima kasih untuk Oke, saya matikan waktu. diskusi yang baik. 2 menit pas Anda pakai ya. Oke. Silakan. Siapa lagi?
Boleh saya dulu? Boleh saya dulu? Oh, boleh. Monggo, Boleh. monggo. Saya dulu ya. Oke, Ya, Siapa? oke, baik. Monggo. Baik, ya, Manggo. Manggo, ya, Manggo. Oke. Manggo ya. Oke. Jadi saya mau ke Saudara Kores ya. Sebenarnya kita sudah menjawab mengenai perkataan Tuhan di situ yang Anda ambil dari Komandan VOC lah. Jadi memang Tuhan di situ kan berasal dari kata Kyrios. Saya sudah jelaskan tadi. Kyrios itu bisa disamakan dengan Tuhan, bisa disamakan dengan Tuhan. Bahkan dalam original teks dari bahasa Yunani juga, Kyrios itu bisa sebagai Tuhan dan Tuhan. Pada saat misalnya disematkan Kyrios terhadap waktu Sarah memanggil Abraham, itu adalah artinya Tuhan. Tapi pada saat ada malaikat Tuhan, di situ terjemahkan sebagai Angelo Kyrios, bukan Angelo Theos. Artinya di situ kan bisa diketahui bahwa Kyrios itu terpadankan dengan kata Tuhan. Jadi Tuhan yang dimaksud di buku VOC itu memang dulu masih terjemahkan Tuhan, tapi sekarang sesuai dengan perkembangan bahasa, karena kemudian orang menyadari bahwa Kyrios itu juga bermakna Tuhan, maka itu sekarang dibuat menjadi Tuhan. Jadi kalau kita lihat juga di Bible Hub ya, dengan 2962 di Concordance-nya itu, Kyrios itu yang paling bawah itu dibuat di situ adalah sebagai Tuhan, sebagai God di situ. Itu satu. Memang Yesus tidak pernah disandingkan dengan Theos. Yesus itu disandingkan dengan kata Kyrios. Satu-satunya yang mensandingkan Yesus sebagai Theos adalah waktu dia berbicara dengan Rasul Petrus, waktu Yesus menanya, menurutmu siapakah aku? Maka dikatakan oleh Petrus, kau adalah anak Allah, Son of God, huios tou theo. Ya, artinya yang namanya anak Allah adalah Allah. Ya, oke, dari saya cukup. Silakan dari teman-teman yang lain, monggo. Boleh sedikit Oke, saya matikan waktu. Siapa? saya, Ray. Ray, silakan Ray. Saya jalankan waktu. Ini kan ya yang tadi kan saya udah bilang ya, Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan gitu. Dan Allah adalah hakikatnya. Kenapa? Yesus bukan diangkat menjadi Tuhan pada tahun 1974. Yesus telah ada sebelum Islam ada. Allah menjadikan firman atau Yesus adalah firman yang diutus menjadi daging. Kenapa menjadi daging? Karena Allah ingin menunjukkan kasih kepada manusia melalui menjadi manusia, bahwa inilah aku Allah gitu. Karena dialah sang Allah gitu. Jadi kenapa Yesus itu turun ke bumi untuk memberi kasih, untuk yang saya jelaskan tadi, untuk menjadikan garam dan terangnya pada masa bangsa Israel pada zaman dahulu gitu. Udah, mungkin Saudara Febri mungkin bisa menambahkan. Oke, saya matikan waktu. 4 menit 42 detik berjalan. Oke. Feby, silakan. Oke, nah sekarang saya mau minta pemahaman sih dari semua orang di sini. Yang dikatakan perikop baru itu berarti kan harus dimulai dari nomor 1 dong. Yang dibuat Ustadz Alif itu, kenapa sih di Alkitab itu kenapa nggak berkesinambungan aja? Kenapa harus ada dibilang kayak gini? Jadi di dalam ayat-ayat itu, contoh di ayat 3 dibilang, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu label seperti judul atasnya, biar mengerti apa sih yang per bait-bait, per ayat-ayat itu apa kejadiannya. Nah, kalau kata Ustadz Alif di sini perikop baru nih, Yesus dan Beelzebul. Iya, di situ Yesus dan Beelzebul. Beelzebul itu adalah iblis. Dan itu bukan perikop baru, Ustadz. Itu udah ada nomornya, nomor 20, bukan nomor 1. Di situ dia menceritakan nomor 1. Judulnya apa sih yang terkait, ini dengan apa. Kayak cerita, kalau jalan cerita itu harus ada nih, titiknya dari mana, judulnya apa. Kalau dari contoh 1 ini, 2 ini, kalau misalnya dikatakan perikop baru, harusnya dia tuh poin 1, bukan 20, bukan jadi Markus 20, bukan. Itu jatuhnya Markus 3 ayat 20, bukan perikop baru. Maaf ya Ustadz Alif. Jadi harus kita pahami nih, di Al-Quran juga ada kok perikop-perikop, mana yang perikop baru, mana yang ayat baru. Sebenarnya kita sudah paham itu. Jadi maksudnya saya jangan bilang ini perikop baru nih. Kalau perikop baru itu bukan dikatakan, kita yang Kristen bacanya pasti Markus 3 ayat 20. Bukan dibilang Markus 3 perikop baru, bukan. Tapi itu judulnya. Jadi harus dipahami dulu nih kata perikop baru itu apa gitu loh. Karena kan kita bisa mencerna gitu. Maaf ya.
Kembali Oke. lagi, Ray, silakan. Mas Ade ya. Oke, Ya kembali lagi itu sih berikutnya aku buat semuanya yang izin tentang ya, aku Tuhan. turun ya. Aku Ya, belum, Bro Ray, aku yang belum. Oke, saya Aku matikan belum. waktu. Waktu sudah berjalan 6 menit 32 detik. Iya, Menuju yang 9 Belum, mungkin Bro kasih ke Ray, Bang aku Irip. belum, Bro Ray. Oke. Kasih ya Bang Irip ya, Ray. mungkin sedikit lagi ya, itu maksudnya mengingat aja yang tentang Tuhan Oke. adalah Tuhan, itu adalah kembali mengingatkan lagi Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, aku adalah jalan dan kebenaran dan dalam hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku, gitu. Oke, Bang Irip, saya tambahkan Anda nanti waktu sedikit. Oke, silakan. Makasih, mohon maaf nih untuk saudaraku yang mungkin Lanjut. bingung, bahkan marah. Aku udah ada maksud gitu loh, enggak ada. Ini semua saudaraku. Unirifa temanku untuk sering kita Ya, sharing, lanjut. kita ini termasuk Bung Kores sudah berapa kali, Bang Juma, Umi Dini dan sebagainya. Kita udah sering loh komunikasi, tapi di YouTube bukan di TikTok ya. Jadi bukan masalah itu. Nah, permintaanku tadi belum dijawab. Aku bilang kalau memang ada hal bertentangan jangan dipakai Alkitab karena itu tidak diimani, tidak dipercayai. Karena apa mubazir sama seperti dalam Alkitab mengatakan mutiara seperti dikasih ke makan ke mohon maaf ke babi ya. Tidak ada guna, dia nggak ngerti itu mutiara, dia sungkur, dia buang. Itu jadi bukan itu ya. Terus Bung Mata Ali 2 mengatakan bahwa pengutus tidak sama dengan diutus. Benar, tapi kami percaya bahwa suara Tuhan adalah Tuhan. Tidak bisa kita bedakan. Walaupun Umi Rifa tanpa menampilkan layar, tapi ketika suara dia adalah Umi Rifa, kami percaya itu adalah Umi Rifa. Dan kami akan merespon. Bung Alif mengatakan Tuhan, Tuhan. Kalau orang Kristen tidak persoalkan masalah Tuhan, Tuhan. Kenapa? Ini hanya masalah pengembangan. Kenapa? Untuk saudara-saudara lain, kenapa harus penjelasan menggunakan dalam tanda kurung? Kenapa seperti itu? Ya karena memang ada pengembangan bahasa. Seperti hal-hal yang baru. Apakah itu harus dipersoalkan? Tidak usah. Itu bukan sesuatu yang dipertentangkan. Tidak, makanya dari tadi permintaanku kita kembali ke sola scriptura, Alkitab dan Alkitab saja. Mari kita ada dalam Alkitab. Kalau memang ada hal yang ini, mari kita diskusi, tapi bukan diperdebatkan. Karena aku bilang kembali kepada Alkitab itu, dia itu ada timelinenya terukur. Semenjak Yesus dilahirkan, dia harus bersekolah bahkan, dia harus menggenapi di sunat dan seterusnya, dia harus menggenapi hukum Taurat, semuanya. Terus sekarang Yesus di mana? Dia sudah kembali. Udah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah kepala tata kemuliaannya yang ada Roh Kudus. Apakah itu harus dipersoalkan lagi? Tidak apa-apa. Saudara-saudaraku yang mungkin belum mengenal dia, menarik ayat sesuai dengan Oke, apa yang sabar. dibutuhkan. Tahu nih, Sabar 10 detik lagi, sabar. minta tambahan waktu nih Kak. Oke, Mungkin sabar, Ray. eh, Hargai saudara Anda. Hargai saudara Anda sedang berbicara. Izin. Bang Irip sudah selesai, waktu pas Lanjut, enggak apa-apa. 9 menit lewat 2 detik. Pesan terakhir, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, itu aja. It's okay. Ray, ada yang mau disampaikan sedikit, saya biarkan dulu. mungkin kasih tambahan waktu 1 menit kali ya Kak. Mungkin lebih ke gini, mungkin kenapa saya selalu menekankan Yohanes 14 ayat 6, mungkin dari teman-teman muslim mungkin kayak melalui Oke, saya akan bacakan poin yang kalian sampaikan saja gimana ya, biar tidak berulang, Ray. Enggak Kak, jadi nih mungkin ada mungkin kalau menurut teman-teman muslim mungkin teman-teman muslim meminta syafaat kepada Nabi Muhammad gitu, contoh gitu, untuk misalkan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad ke Allah ya gitu. Jadi kalau keyakinan kita adalah Yesus itu adalah Allah gitu, jadi kita meminta kepada dia karena dia adalah jalan dan kebenaran gitu. Oke, ini poinnya cukup ini ya. Oke, saya akan bacakan poin ya. Ada yang tidak punya poin, ada yang membawa poin di sini. Mudah-mudahan teman-teman muslim saya menyimak, walaupun argumennya lama yang banyak tadi itu masih ada yang sangat bias sekali ya. Saya akan bacakan. Menurut Indri, Yesus dari lahir selama Yesus hidup tidak pernah mengaku Tuhan karena dia hidup sebagai manusia. Poinnya dari Indri ya. Nah, kemudian ketika Yesus bangkit baru dia menjadi Allah. Ini poin yang saya dengarkan tadi. Mohon di cross check, diperbaiki kalau saya salah Indri ya. Tapi Indri sudah tidak ada di sini, terganti dengan Kriswanto Wahyu yang adalah saudara Kristen juga. Kemudian Manggo mengatakan bahwa kata kurios itu bisa juga didefinisikan sebagai Tuhan karena ada kata Angeleon Kurios yang artinya adalah malaikat Tuhan ya. Itu yang dibawa sama Manggo, itu poinnya. Nah, kemudian poin dari Manggo lagi bahwa
Yesus adalah anak Allah, maka Yesus adalah Allah. Anak Allah adalah Allah. 2 poin dari Menggo. Oke, kemudian saya tunjukkan lagi dari Ray. Ray mengulangi definisi di awal kembali. Menurut Ray adalah Yesus adalah Allah yang menjadikan firman menjadi daging. Mohon maaf, Ray, kata-kata Anda saya kutip seperti itu ya. Allah menjadikan firman menjadi daging. Itu kata Anda. Mohon maaf. Dan Anda mempertegas dengan mengatakan sama seperti kami, Nabi Muhammad SAW meminta mendapatkan syafaat, maka Yesus adalah jalan menurut Anda. Nah, itu poin yang Anda sampaikan. Kalau saya salah nanti Anda cross check kembali nanti di waktu Anda. Saya mengutip seperti yang Anda sampaikan. Kemudian Bang Irip, jangan pakai Alkitab kami. Itu menurut Bang Irip karena kalian tidak percaya dengan kitab kami. Nah, kemudian kami percaya suara Tuhan adalah Tuhan. Nah, poinnya di Bang Irip. Sementara Mbak Feby tidak membawa poin sama sekali karena hanya menjelaskan perikop. No point, Mbak Feby. Oke? Dan mohon maaf teman-teman muslim, mau menanggapi yang tadi boleh, menanggapi yang saya sampaikan boleh, karena saya memang betul mengkerucut ya, karena saya catat semuanya. Sekarang teman-teman saya muslim, waktu 9 menit untuk teman-teman muslim. Silakan, siapa dulu? Saya dulu Saya izin mulai. ya, izin ya. Aku dikit 1 menit. Kores Oke. saya mau closing lah saya. Capek saya. Iya, oi. Sama aku juga. Lanjut. Iya, dikit aja saya. Oke, saya mulai. Yang pertama saya ingin menanggapi bagaimana konsep jelasnya ketauhidan dan keesaan Sang Pencipta dalam Islam, dalam Al-Quran. Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardi summa ilaihi turja'un. Katakanlah bahwa semua syafaat itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kemudian hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Kemudian adapun nabi yang diberikan hak atau diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi dalam koridor disclaimer dari Al-Quran, Al-Baqarah 255 dicatat, Man dalladhi yashfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah juga. Jadi syafaat Rasulullah kepada umatnya yang dia cintai dan dia sayangi juga dengan izin Allah. Jadi jelas antara Sang Pencipta dan utusan yaitu para nabi dan rasul ada perbedaan dasar. Lalu yang kedua, setelah saya baca Matius sampai Wahyu, saya sampai pada satu kesimpulan ya, berbicara ketuhanan, bahwa ajaran Anda ini dengan mohon maaf sebelumnya adalah sebuah konsep yang ingin menjadikan Tuhan yang transenden berimanens dalam bentuk kedagingan manusia, biar terjamah, biar terlihat, biar hidup bersama-sama kita, mendegradasi kemuliaan dan ketinggian Tuhan, kesucian Tuhan yang transenden untuk menjadi daging manusia. Lalu nggak sampai di situ, perendahan kepada Tuhan. Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Dikatakan Tuhan yang telah direndahkan jadi makhluk ciptaan Tuhan juga adalah berbentuk domba. Domba itu binatang, maupun itu metafora atau apapun, tetap binatang secara maknawi ya. Dan celakanya Imamat 42 menyatakan seperti ini teman-teman. Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Sekali lagi kalian menghina Yesus. Ternyata domba betina kalau untuk penghapus dosa. Dan lebih sadisnya lagi, kalian memperkenalkan liturgi jamuan kudus, memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus dengan metafora roti dan anggur agar menyatu bersama Yesus, bersatu bersama Tuhan. Dan lebih azabnya lagi, Galatia 3:13 digenapkan oleh sabda suci Paulus ketika mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Genap sudah penghinaan dan perendahan kepada Tuhan. Pertama dikatakan Tuhan jadi makhluk ciptaannya, lalu tidak tanggung-tanggung setelah jadi makhluk dikatakan dia binatang ternak, yaitu berjenis domba, domba pun domba betina, lalu dimakan daging dan diminum darahnya, dan kematiannya pun terkutuk. Sekian, terima kasih, semoga bisa sadar dan segera mengucapkan tiada Tuhan selain satu-satunya Tuhan Sang Pencipta alam semesta, la ilaha illallah. Makasih Bang Ali. Oke, saya matikan waktu. Siapa Kores? Silakan Kores. Ya.
ini yang membuat bingung kita itu jawaban Kristen itu kemana gitu kan. Yang dibahas itu Jan van Hessel memperkenalkan Yesus. Pertama kali orang Kristen cabang Indonesia tahu Yesus itu dari Jan van Hessel. Datanya kan begitu. Itu orang VOC yang memperkenalkan Yesus. Apakah Tuhan? Enggak. Yesus Tuhan, kata orang VOC. Ini Indonesia saking kreatifnya orang Kristennya bilang Yesus itu Tuhan. 400 tahun kemudian. Itu pengajarannya dari siapa? Orang VOC yang mana? Ini yang gak dijawab dari tadi gitu loh kawan-kawan. Harusnya dijawab. Ya, kami sudah tidak ngikutin VOC lagi. Sekarang kami ngikutinnya Vegasus atau apalah gitu. Dikasih rujukannya gitu. Kalian tuh dapat kata Tuhan untuk Yesus dari siapa? Dari siapa? Itu jangan, oh ini Yesus ayatnya ini. Jangan ke ayat, ke sejarah. Kalian dapat kata Tuhan dari siapa? Gua dapat kata Yesus Tuhan dari VOC, Jan van Hessel. Nah, selama nggak ada perubahan dari VOC-nya menjadi Tuhan, ya terima kenyataannya. Susah amat. Itu gitu. Gue kasih kelonggaran deh, gue kasih kelonggaran. Kalau mau banget Yesus itu dituhankan, mbok ya ketika Yesus disalib, jangan cuma 6 jam terus mati. Masa Tuhan disalib jam 9 pagi, jam 3 sore udah mati? Iya nggak? Itu bukan Tuhan. Itu manusia yang kurang makan. Oke. 6 jam disalib udah mati. Jam 9 disalibkan tuh. Jam 3 sore dicek udah mati. Kalau mau yang namanya Tuhan disalib jam 9 pagi disalib, nah nanti 300 tahun lagi baru mati, itu baru Tuhan. Nah, ini 9 jam apa ini? Apa yang mau dituhankan 9 jam disalib mati? Kan gitu ya kawan-kawan. Itu aja palinglah dari Kores gitu. Semoga logikanya bisa terbuka dan semoga data dari Jan van Hessel, seorang direktur VOC yang memperkenalkan Yesus juga bisa diterima oleh halayak ramai. Karena buku Jan van Hessel ini itu ada di Museum Biblos Indonesia. Itu bisa dicek di sana itu. Itu orangnya ada itu, eksis itu orangnya ada. VOC-nya ada, Jan van Hessel-nya ada, Yesus adalah Tuhan itu juga ada. Nggak ada yang bohong dari datanya Kores. Thank you, silahkan Ustadz Alif. Kores, sebentar saya matikan dulu. Kores masih standby karena dari Manggo tadi adalah Kurios itu juga bisa disebut sebagai Tuhan karena ada Angelion Kurios yang adalah artinya malaikat Tuhan. Mungkin itu jadi unik ini unik. Apa namanya? Itu nggak penting unik karena yang aku tanya dari siapa, bukan bisa menjadi atau enggak gitu. Dari siapa dari itu siapa? loh. Itu yang harus dijawab. Oke, siap. Saya harap Manggo ya lebih ke Kores ya, paham. Oke, Ustadz Alif, waktu dipakai 5 menit 55 detik. Silakan Ustadz Alif, sisanya. Mantap kali waktuku. 5 menit, serius ini. Enggak, Aduh. maksudnya terpakai 5 menit 55 detik. Jadi sisanya sekitar 3 menit lewat sedikit. Baik, saya rangkum dari kawan-kawan semua ya. Begini, menarik. Tadi ada pernyataan menarik, mengutip dari pernyataan Yesus juga. Jangan memberikan mutiara kepada buah. Itu menarik, sangat bagus kalimat itu. Mari kita simak, mari kita bedah siapa di sini yang menjadi target. Sekiranya kawan-kawan Kristen menganggap kitab sucinya adalah mutiara, maka kawan-kawan Kristen terimalah. Kalau Anda menolak yang tertulis di kitab Anda, maka targetnya Anda tanda kutip B2 karena Anda menolak yang tertulis di kitab Anda. Mbak Feby tadi membahas tentang perikop. Tidak penting perikopnya, yang penting substansinya, isinya apa. Di situ tentang tuduhan dari keluarganya. Ketika Anda menolak kebenaran kitab Anda, sama aja Anda memposisikan sebagai B2 karena mutiara tidak akan diterima oleh B2. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Yesus ketika pernyataan tentang dirinya. Yohanes 5, 26-27. Ini jelas pernyataan Yesus dan kesaksiannya. Di situ sangat jelas tertulis,
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Ini kesaksian Yesus. Yesus hanya diberi kuasa. Kuasanya terbatas karena menerima pemberian. Makanya dia anak manusia. Disitulah kenapa layak ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, karena kuasanya hanya pemberian, lingkupnya terbatas. Yang namanya Tuhan, pencipta, pemelihara, penjamin, pengurus, itu Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Tentu sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu jelas. Standar Yesus sebagai Tuhan itu jelas siapa Yesus. Siapa Tuhannya. Ketika Yesus mengucap syukur, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bapa, sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus. Kalau Yesus sebagai Tuhan, karena diberi kuasa, lingkupnya terbatas, wajar. Makanya disinilah kawan-kawan, ketika Anda menolak kitab suci Anda yang tertulis di situ, Anda menolak kebenaran yang tertulis. Kenapa Anda posisikan kalimat Yesus, jangan berikan mutiara kepada B2? Karena kitab Anda tertulis di situ jika dikatakan Anda mutiara. Kenapa Anda tolak kalimat tertulis? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ingat, versi terjemahan lengkap di terjemahan lama dikatakan, akulah jalan untuk mengenal Allah. Oke. Akulah jalan Waktunya untuk habis, mengenal Ustaz Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya bacakan poin dari Bang Ali, konsep tauhid dalam surah Az-Zumar ya, bahwa syafaat itu milik Allah. Tidak ada satupun nabi yang memberi syafaat melainkan izin Allah ya. Mengcounter dari Ray tadi. Kemudian Matius, dalam kitab Matius. Kemudian apa tadi ini ya, ajaran yang oke, menurut Bang Ali di dalam kitab Matius, dalam kitab Wahyu, ajarannya teman-teman Kristen adalah ajaran yang menjadikan Tuhan yang transenden menjadi rendah atau imanen. Terbukti dalam kitab Yohanes pasal 1 nomor 29, Tuhan menjadi domba. Kemudian mengerikannya lagi, domba betina yang harusnya menjadi korban, tetapi malah Yesus bukan domba betina. Dan kalian memakan daging Tuhan agar menyatu dengan Tuhan dan meminum darah Tuhan. Dan bahkan yang paling parah adalah di Galatia pasal 3 ayat 13, di mana Tuhan dijadikan terkutuk. Kata Kores, Yesus itu adalah Tuhan, diperkenalkan oleh Van Hensel tadi ya. Dan ada bukunya di apa tadi itu, di mana saya lupa tadi itu. Kemudian menurut Ustaz Alif mengcounter dari Bang Irip, kalau memang tidak boleh memberikan B2 itu tidak akan menerima kitab Anda, maka harusnya kalian menerima kebenaran kitab kalian ya. Karena kalau kalian tidak terima, maka kalian memposisikan diri kalian sebagai B2. Itu poin dari Ustadz Alif ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya hanya ingin tadi Ray cukup agak ini, tapi nanti Ray setelah diskusi kelar nanti saya dengan Ray nanti, karena agak berbeda nih argumentasi dari Ray ya. Mohon maaf. Feby tidak ada poin tadi ya, jadi tidak perlu ada yang menanggapi Feby. Baik, kita ke teman-teman Kristen lagi. Silakan menanggapi Bang Ali, menanggapi Kores atau menanggapi Ustadz Alif. Jangan lari kemana-mana. Saya mau teman-teman menanggapi teman-teman Muslim, biar kita kena gitu diskusinya. Siapa dulu dari teman-teman yang Kristen ini di putaran kelima ini? Kasih Bu Feby dulu. Bu Feby menunggu lama tuh. Siapa? Feby. Oke Feby, saya mulai waktunya. Dimulai dari sekarang. Oke, gini ya, Ustadz Alif. Mungkin balik lagi ya, gini. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui dari isi Alkitab sebelah gitu, kita harus mengerti dulu apa sih, bagaimana cara bacanya. Tadi kan Ustadz Alif sebelumnya bilang, saya ketik loh, Ustadz Alif bilang ini perikop baru loh gitu. Nah, sementara yang dikatakan perikop baru itu bukan dimulai dari 20. Nah, kita itu sebenarnya bukan menolak kalimat yang ada di Alkitab seperti itu. Dan maaf nih, saya bawa jawab juga nih dari yang si Perah ya. Gini dia bilang, 9 jam disalib mati. Kenapa nggak kesekian hari-hari sekian atau abad-abad sekalian aja dia mati gitu. Jadi gini, saya sebenarnya kalau untuk mencari ayatnya itu mungkin saya harus cari dulu gitu. Tapi mungkin dari kebanyakan kakak-kakak
bapak-bapak yang Nasrani sini sudah tahu bahwasanya begini. Kalau untuk 9 jam itu maksudnya begini loh. Itu tentang penggenapan dari Yesus yang berada di bumi gitu loh. Dia harus menggenapi nih gitu. Aku harus menggenapi. Yesus turun ke bumi ini memang sebagai utusan, istilahnya diutus. Tapi itu dalam diri dia sendiri loh. Sebenarnya, tahu nggak, ada di Kolose mengatakan begini. Kolose itu mengatakan begini. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Karena di dalam dirinya seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Tahu nggak jasmani itu apa? Tubuh, daging. Dan di dalam Kristus kamu telah dibawa kepenuhan. Dia adalah kepala atas setiap kekuatan dan otoritas. Berarti dia pemimpin gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa sih Tuhan Yesus itu turun ke bumi? Itu untuk penggenapan, untuk menyatukan supaya manusia itu, dosa-dosa manusia itu, istilahnya manusia itu tahu jalan mana sih yang salah gitu istilahnya. Jadi itulah penggenapan itu. Dan untuk perihal daging dan darah, kenapa sih kalian mengolok-olok Tuhan bilang darah dan daging gini loh. Itu istilah perumpamaan. Anak domba yang hilang, mungkin para kakak-kakak di sini baca, kenapa anak domba yang hilang? Kenapa yang gini loh? Tahu nggak sih kata perumpamaan? Ibarat gitu loh. Gak mungkin kan minum darah gitu loh. Ini selogikanya kita sebagai manusia gitu loh. Gak mungkin makan daging. Emang kita apa? Emangnya kita ini kanibal? Enggak, no. Tapi itu sebagai perumpamaan. Apa coba dibilang di dalam Alkitab? Inilah dagingku yang kuserahkan kepadamu sebagai perjanjian baru yang harus gunapi. Itu Waktu sih Feby, sebenarnya. waktunya deh. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Saya matikan waktu. Boleh nambahin Kak? Siapa? Ray? Boleh saya dulu ya? Iya. Silakan. Gimana Bang Manggo? Oke Bang Manggo dulu. Ya, saya ajak bentar dulu ya. Jadi saya menanggapin saudara Kodes dulu. Ya, Iya. jadi kalau dikatakan tidak mempersoalkan lagi arti kata Kyrios, artinya sudah memahami bahwa Kyrios itu bisa Tuhan, tapi sekarang dipertanyakan siapa orang di Indonesia yang membuat Tuhan menjadi Tuhan. Nah, barangkali perlu juga dipelajarin juga sejarah bahwa yang namanya kekristenan di Indonesia bukan hanya disebarkan oleh VOC, tapi setahu saya juga ada misionaris dari Jerman, cuman saya lupa siapa namanya. Ya itu, jadi bisa juga dilihat dari sana. Tapi apapun itu adalah hanya untuk memperbaiki terjemahan saja. Karena Kyrios ke Inggris juga dibuat Lord, dan Lord itu kalau dilihat juga di kamus bahasa Inggris, Lord itu juga bisa berkonotasi terhadap Tuhan dan Tuhan. Jadi tidak usah terlampau sempit ngelihat ke alam Indonesianya, tapi lihatlah ke alam internasionalnya. Bahkan bahasa Inggris pun itu Kyrios itu bisa diterjemahkan Lord Jesus yang artinya adalah Tuhan Yesus. Itu satu. Yang kedua mengenai Alkitab seperti tadi dikatakan dilempar ke B2. Jadi yang membedakan antara teman-teman umat Muslim sama Kristen adalah Kristen itu memahami Alkitab, memahami eksistensi Yesus sebagai anak manusia dan anak Allah. Jadi kita menyadari ada memang kemanusiaan Yesus, tapi kita juga menyadari ada kealahan Yesus, ketuhanan Yesus di situ. Sementara teman-teman Muslim ini hanya berusaha untuk memegari bahwa Yesus itu hanya dilihat sebagai manusia aja. Nah itu yang membedakan kita memahami Alkitab. Bukan kami tidak mengerti Alkitab, kami memahami Alkitab, tapi pemahaman Anda terhadap Alkitab tentu berbeda terhadap pemahaman kami memahami Alkitab, memahami siapa Yesus itu. Makanya memang kita selalu berada di dua kutub yang berbeda. Itu. Terus yang kemudian juga tadi, walaupun ada disinggung, memang di Alkitab itu banyak digunakan metafora-metafora gitu. Jadi kalau seandainya kemudian dikatakan minum darah dan makan daging, sesuatu yang sepertinya sih dibuat-buat surprise aja. Orang Yesus sendiri begitu dikatakan makan daging, dia memberikan contoh kok bahwa itu adalah roti. Waktu dikatakan minum darah itu adalah dibuat anggur. Itu udah jelas itu suatu perumpamaan. Tapi kemudian teman-teman Muslim membuat itu sesuatu diheboh-hebohkan seolah-olah orang Kristen itu kok bisa minum darah sama makan daging itu. Nah, itu saya agak prihatin aja kalau punya cara berpikir seperti itu. Baik, dari saya itu aja, silakan kepada teman-teman yang lain. Oke, saya matikan waktu. Siapa lagi? Oke saya Kak. Siapa ini? Ray. Ray. Oke, Ray. Kan tadi kan ada yang tentang Yesus mati dari jam 9 waktu itu gitu. Ini saya mau menerangkan ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu biadha afkit rohe padita oti Yehova emet, yang artinya itu aku akan menyerahkan atau menitipkan, engkau telah membebaskan kepadaku, kepada Tuhan Allah yang setia dan yang benar. Nah, ayat Lukas 23:46. Ya Bapak,
ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan pada hari ketiga, Yesus itu bangkit dari orang-orang yang mati. Gitu. Jadi Yesus itu mati dan lalu dibangkitkan oleh Allah gitu. Dan karena Yesus itu adalah Allah sendiri, maka Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah gitu. Allah udah? Udah, oke. Mungkin ada Oke. tambahan lagi. Oke. Siapa lagi? Yang dimaksud itu adalah sebuah perumpamaan, bukan kita orang non Kristen. Siapa ini? Oh, Re, masih lanjut ya? Iya. Oke, lanjut. Ya, terkait domba tersesat ya, itu kita ingin menyampaikan domba tersesat itu adalah sebuah perumpamaan. Yang dimaksud perumpamaan domba tersesat itu adalah dia yang telah berjalan jauh dari Allah gitu. Oke. Masih bisa dipahamkan kan? 6 menit 41 detik. Atau dalam bentuk dia sudah tersesat jauh dari keilahian Allah gitu. Oke, saya matikan. Apakah iya. kalian mau memberikan Kriswanto Wahyu waktu bicara? Aku belum. Oke, Bang Irip, silakan. Maaf Bang Kriswanto, nanti kita selesai. Kita satu putaran lagi nanti ya. Silakan Bang Kriswanto. Sorry, Bang Irip. Oke, terima kasih. Tidur, Irip, tidur. Iya. Oke, lanjut. Hari ini mukanya cemberut semua, gak ada senyum kayak kemarin-kemarin. Lanjut, Termasuk lanjut. Rifa juga sama, mukanya 7 menit 3 cemberut. detik. Iya. 3 detik? 7 menit 7 detik. Oh ya. Jadi gini, permintaanku cuma satu. Silakan diambil dari Alkitab karena itu tidak diimani sebenarnya. Itu aja. Kalau itu kita luruskan. Karena memang bahasa-bahasa seperti tadi bilang Tuhan maupun Tuhan, pengembangan maupun perubahan bahasa itu kan berkembang. Apa dulu ada kata hoax, dulu ada kata bully atau dan seterusnya dan sebagainya kan tidak ada, tapi perkembangan. Makanya kadang-kadang untuk meluruskan itu dibutuhkanlah tambahan pengertian, dalam hal ini tanda kutip tanda buka ya, dalam kurung lah, kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir ini untuk siapa nama Bung Kores. Mari nih kita kalau berkenan Rifa buka room lah buat aku sama Bung Kores nih, biar Bapak keberapa lagi. Kalau Kores mau, tidak masalah. Tapi karena kita udah pernah di channelnya Lairudi 8 menit 7 detik. Biar kita main TikTok aja sama si Bung Kores gitu. Aku lagi suka tuh. Pernah aku tegur dia masalah merokok itu di 8 channelnya menit Julius. 17 detik. Di channelnya Julius juga pernah tuh aku tegur dia tuh gara-gara merokok itu. Akhirnya mungkin udah merokok, udah gemuk dia karena nggak merokok. Ini bukan personal ya, tapi sekedar masukan gitu loh kalau lagi live nih. Makasih semuanya. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ini cuma sharing saudara-persaudaraku. Berapa menit, Kak? 8 menit 36 detik. Iya, makasih, ini lebih seru pembahasan Re. Ini mungkin kita lebih ke sharing-sharing aja ya. Mungkin kayak Ya, after this karena ada poin-poin yang harus diluruskan lagi. Oke, Kak. Oke. Clear ya? Oke. Baik, saya akan bacakan nih. Ini menarik ya untuk saya bacakan dari teman-teman Kristen. Pertama, Mbak Feby, tetap no point karena masih menjelaskan perikop. Saya harus sanggah tadi yang belum ditanggapi teman-teman Muslim. Al-Quran itu tidak ada perikop, Mbak Feby ya. Anda mengatakan Al-Quran ada perikop. Harus saya sela di sini. Al-Quran tidak punya perikop seperti Ya, Bible. makanya tapi itu Enggak, itu sanggahan saya. Nggak usah dijawab. Nanti. Saya menanggapi Anda tadi ya. Sorry. Kemudian Bang Menggo, Kurios sama dengan Lord bisa juga sebagai Tuhan. Bang Menggo mengatakan bahwa memang ini ya teman-teman tadi belum di ini ya. Bang Menggo mengatakan Yesus memang tidak pernah disandarkan sebagai Theos. Hanya saja Yesus dikatakan sebagai anak Theos, di mana anak Theos adalah Theos. Nah, itu poinnya masih miss ya, masih belum masih lewat tadi itu. Menarik tuh bagi saya tuh untuk dibahas tuh. Karena anak Theos adalah Theos, tapi kenapa mamanya Tuhan tidak menjadi Tuhan? Ini pertanyaan juga nanti ini buat Menggo ya. Kalau anak Allah adalah Allah, kok mama Tuhan tidak bisa dikatakan Tuhan? Nah, kemudian Ray ini
sorry, saya mendeteksi ada subordinat dari argumentasi Ray, dan Ray mengatakan dalam bahasa Ibrani, aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Dalam Lukas 23:46, dia menyerahkan nyawanya kepadamu ya Bapak, aku serahkan nyawa. Kata-kata Ray tadi belum disentuh juga oleh teman-teman saya, bahwa Yesus itu dijadikan oleh Allah menjadi daging. Nah, menarik nih, subordinat ya. Prima causanya adalah Bapa ini. Kemudian Bang Irip dari tadi tak ada poin, tetap kembali menekankan jangan pakai Alkitab kami. Mohon maaf, tidak bisa, kita tidak pakai kitab Anda karena kita membahas Yesus bukan Tuhan. Maka kita membuktikan dalam kitab Anda bahwa sebenarnya kami lebih mengimani Yesus, bahwa menganggap Yesus seperti yang disampaikan. Itu poin dari saya. Oke. Kemudian teman-teman muslim silakan mengulang kembali, ini putaran terakhir after this ya. Kita akan closing statement, lalu akan membahas topik-topik yang sangat-sangat tajam tadi dari Ray, kemudian dari Menggo. Ini ada dua tokoh saja karena Bang Irip dan Feby mohon maaf tidak dapat poin. Saya pribadi tidak mendapatkan poin. Tapi dari Ray dan Menggo ada hal yang harus dielaborasi lebih dalam. Silakan umat Islam, teman-teman muslim, 9 menit dipakai waktunya. Dimulai dari siapa? Sebentar, Unilif, belum dijawab masalahnya sehingga tidak ada poinnya. Pertanyaanku belum dijawab. Anda bukan bertanya, Anda meminta kami untuk tidak menggunakan kitab Anda. Ya tetap dipakai. Dan itu tidak bisa. Belum dijawab. Ya itu tidak bisa. Saya sudah katakan. Kan Di sini ada kita ini, metode ada kita Ini satu heuristik. waktu, Berarti tidak Metode bisa dijawab, heuristik udah. adalah metode mengambil semua literatur Kak, ini untuk bisa dibahas. Oh, nggak bisa, Oke, yang udah dia dalam udah ranah berubah. diskusi ada metode Iya, heuristik. udah paham. Metode Paham heuristik aku. adalah mengambil semua Sangat referensi paham. untuk dibahas. Kalau Anda Termasuk tidak yang- mau, silakan get out Bukan from tidak my mau. room. Tepuk Bukan juga tidak telinga mau. kau nanti. Iya. Kan udah Wah, sabar. udah gak dipercaya. Get out. udah gak Tepuk juga dipakai. telinga Oke, kau. Edit. berarti Bang Irip tidak mau melanjutkan diskusi karena saya sudah memberikan tadi Lanjut, Abang lanjut, kesempatan. lanjut. Ya, saya tidak. Metode heuristik adalah metode yang diizinkan dalam ranah diskusi, yaitu mengambil semua literatur. Kita menggunakan data-data yang boleh digunakan, yang diakui, ya. Data itu kita sajikan dalam bahan Bentar diskusi. nih, masalahnya itu tidak Oke. diakui, itu tidak diakui sama sekali. Oke, Masalahnya udah ketika dipantau. kita udah tidak juga mengakui satu kitab telinga kau suci, nanti. tapi kitab Matali. itu boleh dijadikan. Oke, Matali, kau sama izin gue saya, dua izin, tanda izin. kau kalau memang Oh, bodoh, tepuk bodoh. juga Oke, sudah telinga mulai kau. ini ya, Banyak sudah kali mulai, cerita. sudah mulai. Oke, sudah Sok-sok mulai ini ya. ngatur kau di sini. Oke, sudah mulai ini ya, tidak bisa lagi dikondusifkan. Oke. Ingat ya, metode heuristik adalah metode yang boleh digunakan dalam ranah diskusi, yaitu kita komprehensif menggunakan semua literatur untuk dibahas. Ya, kalau ini masih tidak ada waktu sepakat atau? silakan cari tempat lain. Sudah habis waktunya. Ini pihak muslim Oh, 9 oke. menit. Saya hanya menekankan poin-poin yang saya dengarkan tapi saya tandai merah itu. Baik, 9 menit. Siapa dulu? Bang Ali? Ustadz Alif atau Pera? Ya Pak, mau duluan Ustadz Alif atau Pera? Silakan. Aku terakhir aja nggak Silakan, Bang apa-apa. Ali. Sisa Silakan, waktu. Oke, baik. Jadi konsekuensi dari memaksa dengan kenaifan dan kepolosan serta nafsu agar Tuhan menjadi daging manusia berimplikasi kepada banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan saudara-saudara Kristen ya. Apalagi kalau kita baca kitab Wahyu itu, ya benar surprise mother ya, nggak boleh kita lanjutkan kata-kata selanjutnya. Misalnya dalam Wahyu 5 ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Siapa ini? Siapa anak domba seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7? Oh, itu kiasan, itu metafora. Metafora itu apa? Jelaskan. Konsekuensi yang sangat berat sekali untuk dipertanggungjawabkan saudara-saudara. Kemudian Yesus akan datang dengan membawa seekor kuda putih yang diambil dari sorga untuk memerangi segala raja dan segala panglima. Setelah dikalahkan, dimakan dagingnya. Kitab Wahyu, cek. Sebelum dia datang, dia celupkan jubahnya ke dalam lumuran air darah dan dikenakan. Dan terdapat di pahanya sebuah tulisan, King of the King, Lord of the Lord, Raja segala raja, Tuan segala tuan. Ya karena kau mendagingkan Tuhanmu, maka konsekuensi segala bentuk pertanyaan ini harus dijawab lugas. Itu metafora. Metafora apa? Jelaskan. Apa maksud ada Tuhan bertato di paha? Apa maksud Tuhan naik kuda ketika turun ke bumi? Apa maksud Tuhan harus pakai jubah dengan lumuran darah? Gak bisa kau jelaskan itu. Berat sekali rasanya. Maka ajaranmu itu tidak pernah diakui oleh orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi Israel.
atau kita kenal dengan nama Yahudi. Nggak pernah nabi-nabi Israel mengajarkan Tuhan jadi manusia. Mereka mengatakan pengajaran Tuhan menjadi manusia adalah avodah zarah, penyembahan kepada berhala. Dan dalam bahasa Ibraninya juga mereka katakan dengan kata shituf, menyekutukan Tuhan. Berat itu. Kalian mengambil kitab mereka tetapi lari dari dasar ajaran mereka. Hanya mengambil kebutuhan, nubuat